bekerja ya. Mereka dapat menjadi pegawai di pegawai negeri ya, golongan menengah ya pada saat itu. Jadi kalau sekolah-sekolah Belanda itu ya, sekolah menengah itu, gedung sekolah menengah itu biasa disebut dengan Mulo ya. Di Makassar ini ada ya gedung Mulo ya. Nah, itu salah satu peninggalan sekolah Belanda ya. Nah, kemudian bangunan militer ya, militer itu ya biasa disebut dengan barak ya atau kazerne ya. Pada umumnya lokasinya di daerah pinggiran kota terdiri dari bangunan petak ya, yang masing-masing dihuni oleh satu keluarga ya. Komandannya yang menempati rumah tersendiri ya. Ya, yang paling menonjol itu adalah benteng yang merupakan sarana pertahanan yang di zaman kolonial ya. Kalau di Makassar kan banyak benteng. Taruhlah yang terkenal itu benteng Rotterdam ya. Kemudian benteng Balandipa ya. Nah, kalau di Senjai kan, nah, itu salah satu peninggalan Belanda yang sebagai bangunan militer ya. Ya, contoh juga ada memang kayak benteng peninggalan Portugis yang kemudian dibangun kembali atau dibuat kembali, direnov oleh Belanda ya. Taruhlah benteng di Ternate ya, benteng Orange ya. Nah, itu salah satu peninggalan budaya bangunan ya, bangunan militer ya. Nah, selain itu ada juga bangunan ibadah ya. Taruhlah gereja ya. Gereja banyak juga peninggalan kebudayaan gereja, kebudayaan bangunan gereja ya, ibadah ya. Gereja Protestan Immanuel ya, ada di Jalan Merdeka Timur ya, termasuk juga di Makassar ya, ada gereja katedral ya, Immanuel ya. Kemudian di Semarang ada gereja Blendek ya. Nah, itu adalah bangunan-bangunan peninggalan budaya orang Belanda ya, orang Eropa ya. Kemudian ada juga penjara ya, penjara besar yang mereka dirikan ya, mereka hukumannya yang berat ya diwujudkan ya, taruhlah di Nusa Kembangan ya, sebuah pulau sebelah selatan kota Cilacap. Itu adalah satu penjara yang dibuat di masa Belanda itu ya. Nah, kemudian monumen ya, zaman kolonial Belanda itu ya, taman dibuat di Jakarta ya, diantaranya adalah Wilhelmina Park ya. Ya, setelah Indonesia merdeka menjadi Taman Wijaya Kusuma ya. Nah, itu ya, kemudian ada meriam ya, meriam Sijagur yang dahulunya dipasang dekat gerbang masuk kota ya, dari pasar ikan ya, di pelabuhan Sunda Kelapa ya. Ada meriam ini meriam ya, rampasan Belanda ya, banyak ya, termasuk juga di Makassar ya. Ada meriam di Karempat di Benteng Sombaupu ya, termasuk juga ada di Benteng Rotterdam ya. Itu hasil rampasan Belanda ya, banyak peninggalan. Jadi wujud dari budaya orang Eropa di Indonesia itu adalah bisa dilihat dari bangunan ya. Ya, bangunan-bangunan yang sekarang yang modern ya, yang sudah terutama teknologi dan arsitekturnya sebagian kecil dari arsitektur asli itu memang diambil dari ada pengaruh-pengaruh Eropa ya. Contoh juga penamaan kota ya, taruhlah Bandung yang mendapat sebutan sebagai Paris Van Java ya. Zaman Belanda memang indah alam dan bangunan. Dia dianggap sebagai Bandung itu sebagai di masa Belanda itu adalah memang indah alamnya ya, dan bangunannya di sana, sehingga banyak dibangun oleh orang-orang Belanda atau di masa itu oleh penjajah Belanda ya. Mungkin itu untuk materi kita hari ini ya, mengenai kebudayaan Eropa di Indonesia dan pengaruhnya, dan bagaimana pengaruhnya, terutama dilihat dari aspek-aspek tadi ya, peninggalan dari segi bangunan ya, dan contoh-contoh tadi yang saya sudah sebutkan ya. Mungkin mudah-mudahan materi kita hari ini bisa bermanfaat ya. Silakan ini bisa dibuat kalau ada hal-hal yang mungkin yang biasa melihat bangunan-bangunan Belanda ya, silakan Anda komentar ya, seperti apa bangunan yang Belanda yang pernah, atau bagaimana budaya Belanda itu, budaya Eropa yang pernah ada di Indonesia seperti apa wujudnya ya, itu bisa dijelaskan. Silakan Anda komentar ya di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sukses selalu ya.